Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wawan Junedi Usman, peserta PTG dari Universitas Negeri Surabaya yang akan melaksanakan ujian pengetahuan dan ujian kinerja, di mana ujian pengetahuannya pada tanggal 5 Desember 2020 di Universitas 11 Maret Surakarta. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, Pak. Alhamdulillah baik sekali, Pak. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Mas Fajri. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Untuk kali ini kita penyemangat, kita yel-yel ya. Nanti kalau saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK Bisma bisa hebat. Setuju? Setuju. Setuju. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisma Bisa hebat. ya. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ini lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mas Agus. Silakan pimpin. Ya, siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kita absensi terlebih dahulu ya. Muhammad Rifangga. Hadir, Pak. Ragil Fani Agustia. Hadir. Balyuniar Maulana. Bunaya. Hadir. Muhammad Agustiawan. Ya, hadir, Pak. Muhammad Fadel Riyamizar. Siap, hadir, Pak. Afzan Arnold Biseba. Hadir, Pak. Hadir. Edo Hadi Winarto. Bapak hadir. Fajri Anissa Ilham. Hadir, Pak. Gala Arbi Sanjaya. Hadir, Pak. Muhammad Daniel Mazaya. Hadir, Pak. Hadir. Khairul Setiawan. Erul gabung sama saya, Pak. Oh ya. Tadi HP-nya mati. Ya nggak apa-apa, Hairul. Berdua juga nggak apa-apa karena di sini memang situasi dan kondisinya sinyal juga lemah ya. Daerah kampung. Boy Nur Lazi. Hadir.
Bahtiar Adam, Hadir Pak, hadir. Epung Dwi Septiawan, Epung Antonius Fajar Hanindika. Antonius, izin Pak, tadi Ya. kotanya habis. Oh ya, ya kolanya habis. Muhammad Yusuf Maulana, Surya Bima Sakti. Oke, untuk presensi pada materi proyeksi perspektif satu titik, yang pertama kita buka Google Classroom-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih kelasnya. Setelah kita pilih kelasnya, kita pilih tugas mana kita mau absen, kemudian klik presensi GT. Setelah muncul klik presensi GT, kalian bisa isi nama, terus memilih kelasnya mana, kemudian pilih nomor absennya berapa, ya, tanggal pertemuan hari ini, waktu pertemuan hari ini, kemudian kirim, seperti itu. Kita akan membahas tentang materi jangka sorong, di mana mengukur dengan alat ukur jangka sorong, yaitu kompetensi dasarnya menjelaskan cara penggunaan alat ukur jangka sorong. Anak-anakku sudah pada melihat jangka sorong apa belum? Masih apa? Sudah Pak, Sudah. sudah Pak, sudah. Sudah tahu ya. Pada Sudah Pak, kemarin di MK Sasis. iya, pada pelajaran sasis juga ada jangka sorong, pada pelajaran mesin juga ada jangka sorong. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Coba Mas Boy Nur Lazi, mohon dibacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan observasi, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis alat ukur jangka sorong dengan benar sesuai kunci jawaban. Selanjutnya, menjelaskan fungsi alat ukur jangka sorong sesuai dengan kunci jawaban, menggambar ukuran jangka sorong, membaca ukuran jangka sorong, penggunaan 0, diameter dalam. Ya, diameter dalam atau jarak yang bagian dalam ya. Ya, nah yang ketiga. Oh, itu panjang Pak, Panjang. kedalaman. Yang ini yang keempat untuk kedalaman. Macam-macam penelitian pada jangka sorong. Ada yang 0,1 ya. Vernier kaliper dengan ketelitian 0,1 itu artinya selisih antara X dan N sebesar 0,1 mm ya, di mana X-nya itu sama dengan 1 mm dan N-nya dapat dicari dengan rumus N sama dengan panjang skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius, yaitu jumlah stripnya ada 10 di sini nih. Ya, jadi dari 1 sampai 9 ya, ada 9 dibagi 1 sampai 10, maka N sama dengan 9 dibagi 10, yaitu 0,9. Nah, tadi rumusnya bahwa selisih antara X dan N sama dengan X dikurangi N, yaitu X-nya 1, N-nya 0,9, sehingga 0,1 ketelitiannya. 2. Ini jika vernier kaliper dengan tingkat ketelitian 0,05 mm, artinya selisih antara X dan N adalah 0,05 mm, di mana X-nya ini 1 ya, panjang skala utamanya dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius itu N-nya ya, ini dari 0 itu ada 19 garis, sedangkan di bawahnya ada 20 garis, maka N-nya 19 dibagi 20 berarti sama dengan 0,95 mm, di mana I-nya berarti 1 dikurangi 0,95 mm sama dengan 0,05 mm, jadi ketelitiannya 0,05 mm. Yang ketiga, jika tingkat ketelitian 0,02 mm ya, artinya sama, yaitu jumlah skala utama dibagi jumlah strip pada skala nonius. Di sini jumlah skala utamanya itu 49, jumlah skala noniusnya 50, berarti 49 dibagi 50 0,98. I-nya berarti 1 dikurangi 0,98 adalah 0,02 mm, seperti itu ya. Nah, yang ini cara membaca skala pada jangka sorong.
lihat skala utamanya, perhatikan angka terakhir sebelum 0 ya. Jadi lihat sebelum 0-nya dulu pada skala nonius, terus kemudian lihat skala utama dan skala nonius yang segaris, kemudian hitunglah skala noniusnya ya. Ini dengan kalibrasi 0,05 ya, dimana skala noniusnya ini adalah 9 mm, skala utamanya 9 mm, skala noniusnya adalah 3 strip ya, di sini 3 strip yang lurus, berarti 3 kali 0,05 sama dengan 1,5 mm. Sehingga kalau dijumlahkan pengukurannya adalah 9 ditambah 1,5 mm, yaitu berarti 10,5 mm. Bener enggak ini? Bener enggak Mas? Halo? Ya Pak, Bener apa salah? betul Pak. Betul. Coba perhatikan lagi. Ini benar atau salah? Ya, jadi skala utama itu menunjukkan angka 9, sedangkan skala nonius itu menunjukkan angka 3, di mana ketelitiannya 0,05. Ini benar atau tidak? 0,05 kali 3, jawabannya 1,5. Benar apa tidak? Mas, Pak, ini 3 dari mana ya Pak? 3 dari mana Pak? 3 ini Tiga 3 dari mana? garis. Ini 3 garis sih dari ini kan 1. Oh iya. Nah, itu Ya, betul. 3 garis. Benar. Jawabannya betul Pak, sebab itu dari kali 0,5 kali 3 sama dengan 1,5 tambah 9, 10,5, betul. Kenapa betul? Kalau 10,5 kan berarti harus melewati 10. Ini kan belum melewati 10. Harusnya bukan oh. Nah, 3 kali 0,05 itu sama dengan 0,15. Sehingga harusnya jumlahnya itu 9 ditambah 0,15 menjadi 9,15. Jadi 9,15. Iya, yang benar 9,15. Jadi ini salah, tapi biar kalian aktif ya untuk menjawabnya. Cara membaca jangka sorong. Kembali lagi di channelnya Anak Teknik. Ini cara pengukuran diameter luar. Ini yang benar seperti ini, yang salah itu miring. Berikutnya cara pengukuran diameter dalam. Ini yang benar itu harus tegak lurus, salah itu yang miring. Ini lubang. Ini juga untuk ukuran benda ukur. Ini pengukuran ukuran dalam. Ini pengukuran kedalaman benda ukur. Langkah-langkahnya coba Mas Agus bacakan. Iya Pak. Pengukuran kedalaman benda ukur ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah buka rahang geser sehingga batang ke dalam luar. Yang kedua itu masukkan batang kedalaman ke dalam alur atau coakan yang akan diukur dengan tegak lurus bila tidak akan terjadi kesalahan. Yang ketiga jangan lupa kunci besar sorong ya. Yang keempat lakukan pembacaan alat ukur. Ya Pak, makasih. Oh ya, terima kasih ya Mas. Iya. Nah, ini untuk latihan. Yang pertama membaca jangka sorong dengan satuan milimeter yaitu 0,05. Ini Bapak contohkan, anak-anakku coba jawab ya. Ini contohnya. Silakan siapa yang bisa menjawab. Ini ketelitian 0,05 ya Pak? Iya betul, karena garisnya ada 20 strip. Betul ini 0,05. Berapa Mas? Coba. Atau Bapak contohkan dulu ya. Ini kan berarti dari 0 sampai 4 sebelum 5. Berarti 0,5 kan? Berarti jawabannya 4,5. Ya Pak. Saya. Coba ini yang kedua. Ini berarti berapa? Ini 1, 2, 3 koma. Ini langsung angkanya kan 3. Harusnya kan di angka 6, tapi langsung aja ini dijawab 3, yaitu 3,3. Ya, langsung aja. Ini berapa?
koma berapa Mas Boy, berapa ini? 4,5. 5, betul ya. Selanjutnya ini kita sampai 10 soal untuk yang jangka sorong yang ini, kemudian 10 soal nanti yang milih ya. Coba ini untuk latihannya. Ini berapa Mas? 2,9. 2,9 apa 1,9? 1,9. Nah ya betul, 1,9. Yang ini berarti 2,20 berapa ini? 7 ya. Koma berapa Mas? Halo? 7,1. Ya, Koma betul. 10. 2,10. Yang ini nomor 6 30, 3,5. 10,5. 30,5. Yang ketujuh berapa Mas? 5,8. 5,8. Cerdas. Yang nomor 8 20,2. 20,2 salah, masih salah. Berarti ini kan melewati angka 1 kan berarti 10 ya. 10, 11, 12. 12,2. 12,2 benar Mas Agus. 12,2. Nah yang nomor 9 sekarang 52,40. 40 atau 4. 4. Betul. Nomor 10 nih ini 36. berarti kan 36 ya. 36,1. Ya betul Mas Riki Lesmana, pintar ya. Ini untuk yang soal ini nanti 10 saja cukup ya. Nanti kita lanjutkan soal yang nomor 2 yaitu tes jangka sorong dengan ketelitian 0,001 atau 1/1000. Nah ini contohnya, coba atau saya dulu ya. Ini satuannya inci, dimana satu garisnya 1 insinya dibagi 10 ya, dibagi 1/10. 1/10-nya dibagi lagi menjadi 4 bagian, berarti masing-masing 0,25 dari 0,1, berarti 0,025. Dari 0,025 dibagi lagi menjadi 25, berarti 0,001 per garisnya. Ini contohnya. Berarti ini jawabannya 1, berapa Mas? 25 ditambah 7 berarti 32. Paham Mas? Paham, Pak. Nomor 2 berarti berapa? 0,7 garisnya ada 3 berarti 75. Nah, 75 ditambah 23 berarti berapa? 98. Nomor 3 0,6 ditambah 0,02. Nomor 4, yo silakan nomor 4. 0,758 ya. Nomor 5 berarti berapa Mas? Depannya 2 ya. Nomor 5 berapa Mas Agus? Ini yang ketelitian 0,01 ya Pak ya? Iya betul. 1/1000. Iya betul. 2,843 Pak. 2,843 ya benar. Ini siapa tadi yang jawab? Ya, Bahtiar. Pak Tiar, cerdas ini Pak Tiar. Nah selanjutnya nomor 6. Ya saya Pak, Oh, iya. jawabannya Ya, Mas 3,294 Pak, maaf Ya, Pak. Iya. betul Mas Agus ya, cerdas. Nomor 7, silakan yang mau jawab siapa? Nomor 7 0, ya 0,0
5 5 519 Pak. 19. Ya, benar Mas Surya Bima. Cerdas. Terima kasih. Ya, nomor 8. Silakan siapa yang mencoba? Nomor 8, ayo monggo. Yang bisa silakan diisi suara 4 ya, ya depannya 4. Terus 4,630 Pak. 630. Ya, 3. betul. Ya, nomor 9. Depannya berarti oh ya, 3,725. Mas Fajri berapa? 3,725. 3,725. Ya, benar. Nih nomor 10. Yang terakhir untuk materi ini jangka sorong 1/1000. Ini berarti berapa? Pak, saya Pak. Oh ya, Mas Agus lagi. Ya, boleh. Jawabannya adalah 3,5 3,5 37. 5 Tiga. 3 ya, 37. Iya. betul. Ya, ya. Ya, Iya, Bang. cerdas ini anak-anak saya. Ya, selanjutnya ini nanti jangka sorong yang ketiga ya. Nah, pada jangka sorong yang ketiga ini cara menghitungnya ya, adalah caranya dari 0. Maaf Pak, ini ketentuan itu berapa ya Pak? Ini ketelitiannya 1/128. Berarti yang ketiga ini Oh, yang gini, C, gini. yang bagian atas. Oh, gini. Jelas, Atau jelas. bagian atas. Nah, Iya, Bang. ini cara, Masih, Pak, ya? ya, cara membacanya itu dari 0 sampai 1 inci itu dibagi menjadi 16 bagian. Nah, maka satu garisnya ini berarti bernilai 1/16 inci. Dari 1/16 inci dibagi lagi menjadi 8 bagian. Artinya satu strip di atas ini berarti 1/16 dibagi 8, yang artinya satu bagian berarti 1/128 gitu. Nah, ini cara jawabnya. Ini saya kasih contoh. Ini pecahan campuran, yaitu 0. Nah, ini berarti sampai 0 sini berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ini berarti 13/16. 13/16 ditambah 2/128 ya, atau 1/64 ya. Berarti kalau 13/16 biar 16 nya ada di 64, berarti kan dikalikan 4, artinya 13 nya juga dikalikan 4, berarti 52. Nah, 52 ditambah 1 berarti 53, sepernya 64. Seperti itu cara menjawabnya ya. Coba nanti anak-anakku silakan siapkan kertas dan pulpen untuk oret-oretan. Nah, nomor 2 Sudah Bang. oh sudah siap ya, silakan dicoba. Ini nomor 2 jawabannya berapa, ada berapa garis itu? Ada 9 ya, yang sebelum 0 itu ada 9 ya. Coba ini berarti kan 9 kali 8, sekarang itu ya kayak gitu. 9 kali 8 berapa ya? 9 kali 8 jarinya berarti 9 itu 4, 8 itu 3, yang muncul itu berarti 1 kali 2, 2, yang ini berarti 3 tambah 4, 7, berarti 72. Mas saya apa menjawab apa? Ya, silakan. 0,79 per 79 128. 128. Ya, benar Mas. Mas Bunaya Arsad. Kasih tepuk tangan buat Bunaya Arsad. Ya, terima kasih.
Nah, selanjutnya Pinter banget. ya pinter nomor 3. Berapakah nomor 3 itu? 13 garis. 0, Siapa ini? Riki Lesmana. Ya Mas Riki, silakan jawab Mas. 0, 0,53 53. Oke, per bawahnya 64. 64. Ya, benar Mas Riki. Kasih tepuk tangan buat Mas Riki. Thank you. Ya, selanjutnya ini berapa ini? Nomor 4. Ya. Berapa nomor 4 itu? Anak-anakku silakan dihitung dulu. Berarti ada 2 garis. 2 garis itu kali 8. Ya, ditambah nanti ini angka 7. 0, Siapa ini? Beni. Oke, Mas Beni. ya Pak. 0,23 0,23 per per 128. 128. Ya, benar. Kasih tepuk tangan buat Mas Beni. Ya, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu berarti jawabannya berapa? Karena ini sudah melewati angka 1 inci, 2 inci, ya berarti nolnya berarti berada di angka 2 inci lebih. Nah, monggo silakan siapa yang bersedia untuk menjawab pada soal nomor 5 ini. Saya Pak, Ya, silakan. saya Agus Pak. Itu jawabannya adalah 1/64. 1/6. Ya tadi aku itu jawabannya. Iya. Oh ya bagus. Kasih A+ buat Mas Agus. Nomor 6 berapa? Saya Pak. Siapa ini namanya? Mana orangnya? Fajri Pak. Oh ya, Mas Fajri Ilham. Ya, boleh jawab silakan. Berapa Mas? 1,649 per 128. 49/128. Ya, benar. Kasih tepuk tangan buat Mas Fajri Ilham. Nomor 7 berapa ini? Pak saya Pak. Ya, Mas Epung. Silakan Mas Epung. 2,55 2,55 per 128. per 128. Ya, benar. Bagus Mas Epung. Mas Epung. Kasih tepuk tangan buat Mas Epung. Nah, sekarang nomor 8. Oke, nomor 8 siapa yang bisa? 0,37 per 64. Sebutan namanya Mas. Epung Dwi Septiawan. Oh, Epung Dwi Septiawan. Ya, berapa nilainya? Ini ukurannya. 0,37 0,37 per per 64. 64. Oh ya, bagus. Kasih tepuk tangan buat Mas Epung. Ya, selanjutnya nomor 9. Kan yang jawab ini masih ada 0, saya Pak. namanya siapa? Muhammad Fadel. Ya, silakan. Pak, Ya, jawabannya 0,19 19 ya, 19 ya, 19. Terus Pak, pernya per 32. per 32 ya. 32, Pak. Ya, terima kasih buat Muhammad Fadel. Kasih A+. Ini soal yang terakhir yaitu nomor 10. 9 kali 8 ditambah 5. Saya Siapa namanya? Boy Nurlaji Pak. Oh ya, Boy Nur Lazi, silakan Mas jawab. Berapa? Jawabannya 0,77 0,77. Terus per 128. per 128. Ya, benar. Kasih tepuk tangan buat Boy Nur Lazi. Ya.
Nah, Ya, ini, makasih Pak. ya sama-sama. Ini nomor 10 sudah selesai, berarti tadi ada 3 hal. Ini sudah berlatih. Latihan ini 10 soal, jangka sorong yang satuan milimeter. Satuan milimeter itu 0,05 itu ada 10 soal. Jangka sorong satuan milimeter 0,05 itu ada 10 soal. Jangka sorong satuan 1 inci 1/1000 itu ada 10 soal. Jangka sorong satuan inci 1/128 juga ada 10 soal. Jadi tadi ada 30 soal yang dijawab semuanya dengan baik dan benar oleh anak-anakku. Nah, ini nanti untuk tes formatifnya silakan nanti kalian buka di Google Classroom. Ini contoh soalnya ya, dikerjakan ya. Dari sini nanti setelah dikerjakan dikumpulkan di Google Classroom. Caranya seperti ini. Untuk mengumpulkan tugasnya caranya yaitu buka Google Classroom. Ya, caranya buka Google Classroom, kemudian pilih kelasnya. Setelah pilih kelasnya, kemudian cari tugasnya. Ya, tugasnya di mana? Setelah ketemu tugas yang alat ukur, baru nanti klik kumpulkan tugas di sini. Nah, nanti setelah diklik kumpulkan tugas di sini, kemudian tulis nama, terus pilih kelas, pilih nomor absen, kemudian bisa upload kunci jawabannya ya, seperti itu. Silahkan, cukup simpel ya, nanti diupload atau mungkin diseret dari folder menuju ke filenya itu untuk disisipkan, kemudian upload, kemudian close seperti itu. Nah, kemudian kirim. Nah, oke, dari sini anak-anakku apa yang bisa didapatkan dari materi ini anak-anakku? Silakan dirangkum, kasih kesimpulannya seperti apa. Kita dapat ini ya Pak, saya Pak, Mas, boleh saya jawab Pak? Boleh. Siapa ya namanya ini? Mas. Saya Agus Pak. Oh ya, Mas Agus Setiawan. Ya, boleh. Dari presentasi yang Bapak berikan kepada kita dapat disimpulkan bahwa kita bisa mengukur dengan jangka sorong dengan beberapa teknik seperti mengukur diameter dalam, luar, kedalaman, sama ini Pak, mengukur panjang. Oh ya. Dan Terus? Dan kita dituntut bisa untuk mengukur dari ketelitian yang Bapak jelaskan kepada kita supaya kita bisa lebih cermat lagi dalam melakukan pengukuran agar terhindar dari kesalahan pengukuran. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Agus Setiawan. Beri aplaus untuk Mas Agus Setiawan atas kesimpulannya. Terima kasih ya. Ada pertanyaan? Apa ada yang ditanyakan? Jelas Pak. Oke, jelas. Nah, jelas. Mungkin sampai di sini pertemuan Bapak kali ini. Nanti minggu depan kita bahas tentang ini mikrometer ya. Jadi nanti minggu depan kita berlatih mikrometer ya. Dari saya cukup sekian, nanti ditutup oleh doa dari Mas Agus Setiawan sebagai doa penutupnya. Monggo Mas Agus. Oke Pak, makasih. Setelah untuk menyelesaikan
kelas hari ini diharapkan kita doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada salah-salah kata dari Bapak, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap selalu jaga kesehatan ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi